Halo, assalamualaikum teman-teman Jejologi. Apa kabar? Doain pasti pada sehat keluarga ya. Kita kembali lagi hari ini ke Iron Smith Fabrication di daerah Tangerang untuk ngecek si Toyota Hilux Rangga. Ya, ini dia teman-teman. Nah, cuma sekilas kalau teman-teman lihat kayaknya belum ada perubahan gitu ya dari terakhir kali pas kita ke sini. Tapi sebenarnya apa yang udah sampai hari ini selesai dibuat itu sebenarnya udah cukup signifikan. Tinggal nantinya ngerakit aja teman-teman. Dan apa itu yang tinggal dirakit? Ini dia, ada di sebelah kiri. Nah, hehehe. Ini dia teman-teman yang nantinya akan menjadi bak dari si Toyota Hilux Rangga. Jadi kurang lebih ini dia teman-teman yang nantinya akan dirakit dan menjadi bak penghuni si Hilux Rangga ini. Jadi sekarang ini posisi semua udah selesai di cutting, walaupun belum dicat ya, belum di powder coat. Dan kurang lebih ini seperti apa yang di episode sebelumnya ya, video sebelumnya kita sempat lihat hasil 3D sketch-nya. Jadi setelah itu langsung dieksekusi untuk jadi nih fisiknya teman-teman. Nah, ngomong-ngomong, buat proyek Hilux Rangga ini, tim Jejologi yang in charge, ada Mystery Wheel, Mas Pangeran. Halo Bang. Aduh. Sehat Bang? Ya Alhamdulillah sehat. Oh ya Alhamdulillah sehat. Mystery Wheels emang selalu dikenal seneng cari kesibukan ya. Iya. Di AXCR pun salah satu yang paling sibuk adalah beliau ini, yang ngejar-ngejar saya dengan Zero Wolf, supaya mastiin nggak jauh ya dari mobil. Gue yang nunggu. Oh, lo yang nunggu? Oh iya, nunggu di finish ya? Ini kok enak sih nggak nunggu di finish? Main catur sama Dana. Gabut dong lo berarti? Iya, selalu. Kelihatannya doang kerja. Padahal nggak terlalu? Padahal nggak terlalu. Ya nyantai-nyantai aja. Aduh, debuan kelamaan nih di sini ya. Abang bisa aja nih. Bang, jadi kurang lebih ini yang udah jadi semua bagiannya ya? Kurang lebih sih harusnya sih semuanya di sini, kecuali ada yang di sana dan di sana yang terpisah, kayak platformnya, roll bar sama decknya yang buat platform. Tapi kalau body part yang kecil-kecil sampai yang gedenya ya ini kan pintu. Ada di sini semua ya. Ini harusnya spakbor. Terus ini kan kayaknya barrier yang di roll bar nih. Yang persis ada nanti di belakang sini, kiri kanan ya. Belakang bodinya ya. Sisanya kalau bentuknya piece by piece gini ya belum kelacak nih. Kira-kira mana kemana gitu ya? Karena kan harusnya kan ngikut gambar teknis, jadi yang lebih ngerti kan mungkin mereka ya. Iya. Bener ya. Kayaknya kalau sekarang ini sebenarnya sih kita pengennya juga ngobrol sama dari pihak ISF-nya, tapi pas kebetulan hari ini berhalangan hadir berapa orang, jadi kita masih ngelihat progresnya aja dulu, ngelihat barang-barang dulu aja ya. Sambil ngebayangin kali ya. Ya ini kayak misalnya ini nih. Enak nih. Coba dah. Kalau ini kan udah ketahuan nih. Nggak, tapi kan setidaknya kan bisa lihat dulu. Mungkin begini posisinya ya. Mungkin. Nah kan udah lumayan. Iya ya. Jadi tingginya seberapa gitu sih. Kan. Mau tahu cara bikin mobilnya jadi ceper nggak Bang? Jangan. Wih, kandas. Enggak bisa jalan ini. Gue bawa barang gimana ntar? Oke. Jadi ini yang akan jadi pintunya, teman-teman. Kita bawa ke depan dulu ya kali ya. Kita kasih lihat. Aduh, enteng. enteng. Wah, enteng banget ya. Iya, soalnya ini kan materinya kan pakai aluminium nih. Jadi kita udah nyiapin tenaga cukup. Gede, ternyata pas diangkat terus ya, ini enteng banget ya. Ini kemarin ngomongin bentuk lekukannya teman-teman, ini juga akhirnya yang dipilih seperti ini, karena kita kan pengennya konsepnya tuh kayak mobil-mobil kerja di mobil workernya Australia ya kan, New Zealand. Dia bentuk si pintunya kurang lebih tekukan-tekukannya model yang kayak gini teman-teman. Dan finishingnya juga sama ya. Finishingnya nanti kan tinggal tergantung kitanya milih mau di treatment aluminium begini lagi atau diwarnain
Ya maksudnya nanti mereka menyesuaikan antara mau dibikin mentah atau di powder coat atau ya kan kalau diitemin ya kayak inilah nih salah satunya mungkin ya. Iya, benar. Kita coba kali ya taruh situ ya. Ini menarik nih. Nah, kemudian berikutnya teman-teman, ini yang ada di depan kita bagian perintilan-perintilan yang kalau kita ngelihat sekilas saja masih belum ketahuan kita juga ininya apa ya. Ini buat bagian apa? Ini piece by piece nih, kalau diacak sih kelar nih. Nih kalau nggak ada petunjuknya nih juga nggak tahu nih. Kayaknya bingung juga pasangnya. Atau mereka udah biasa kali ya? Enggak, tetap kayaknya pakai worksheet di mana ada rangkaiannya kan 1, 2, 3, 4. Ini ininya ya, apa panduannya ya, panduannya. Ada sih mestinya sih. Nanti kita lihat ya, kita minta nanti. Ini ngomong-ngomong, yang berikutnya ada di depan kita. Ini buat nantinya menempel di bagian belakang kabin. Jadi ngisi bagian dalam ininya ya, roll bar ya Bang ya? Iya, ini kan jatuhnya kayaknya fungsinya barrier biar kalau ada barang yang sampai setinggi atap nggak nyodok ke dinding ke kaca kabinnya. Misalnya atau ini sama sebenarnya kayak gini bisa enaknya kita nanti mau nempel-nempel apa tuh jadi buat gampang kan ya. Juga bisa nih. Buat kayak nyantol-nyantolin bisa, buat nantinya dipakai buat dudukan apa juga bisa nih. Ya misalnya kita perlu nambah lampu kerja kan buat ngarahin ke baknya kan bisa nyantel di sini nih. Iya sih. Nggak harus ngebor di body gitu loh. Iya benar. Jangan. Benar. Sayang ya mobilnya. Kita coba arahin ya. Ini kayaknya yang sisi kanan nih. Sisi kanan nih. Nah, gue pegang yang kiri kali ya. Apa? Oh ya, coba yang kiri aja. Bener juga ya, jauh-jauh ke kanan. Kurang lebih begitu. Gini kali ya. Iya. Batas talinya. Iya. Nanti kan posisi si roll bar itu dia akan lebih keluar lagi teman-teman. Jadi kurang lebih bukan sejajar sama garis body, tapi dia lebih keluar lagi. Supaya juga buat melindungin bagian si bodinya sih juga. Pasti lumayan aman nih proteksinya ya. Dengan tinggi segini, dengan ukuran barangnya yang nanti yang dibawa gitu. Ya. Ini sih aman. Ya. Kurang lebih kayak gitu. Oke teman-teman, sekarang kita udah pegang nih logbooknya. Jadi buku ini, walaupun sebenarnya masih kertas dijepit aja, isinya detail sketch dari si bak yang akan segera dirakit. Jadi kita bisa lihat segala view-nya ya, dari mulai yang bawah seperti ini, kelihatan rangkanya, terus habis gitu kayak misalnya bagian, ini sama sih, cuma beda angle-nya aja. Sama juga tampak yang udah diaplikasiin nih ke mobilnya nih, kayak gini, atau misalnya kayak gini nih. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman yang belum sempat nonton video sebelumnya, jadi kita mau konsepinnya itu gaya-gaya pickup Australia. Namanya apa Bang kalau di sana? Apa ya, worker ya? Worker ya, atau working mat gitu ya. Jadi emang karakter atau style dari pickup-pickup yang dipakai untuk bekerja di sana tuh banyak yang modelnya tipis gini teman-teman. Sebenarnya flat deck nggak juga, karena tetap ada pintunya. Pintunya 3 arah dan biasanya kayak finishingnya, bahannya tuh full aluminium gitu teman-teman. Jadi kita rencananya ngekonsepinnya gaya Australia gitu. Bannya modelannya yang kurus saja, terus habis itu model pickupnya yang aluminium dengan tebel atau ketinggian pagernya yang nggak terlalu tinggi ya, jatuhnya tipis gitu ya Bang ya. Jatuhnya emang dia lebih biar lebih mudah diakses tanpa buka pintunya sebenarnya. Oh iya, benar-benar itu juga salah satu dari fungsi atau kelebihannya ya, model yang seperti gitu. Oh iya teman-teman, ngomong-ngomong buat kalian yang belum tahu, jadi Toyota Hilux Rangga yang saya ambil ini adalah yang varian paling tinggi ya, yang pakai mesin diesel 24 2GD, transmisinya yang otomatis. Sementara emang sengaja kan saya ngambilnya yang tanpa bak bawaannya, ya karena itu dia. Jadi hari ini udah ketahuan kan kenapa saya nggak ngambil yang langsung ada baknya, karena ya akhirnya nanti akan diganti juga atau akan bikin ulang juga gitu. Oke, iya ngomong-ngomong, ini di dalam mobil sebelah kiri, ini tadi belum dibahas, ini perengselannya buat si pintu pickupnya nanti udah lengkap semua, dan ini yang juga nantinya akan
sekaligus dirakit juga ya besok ya. Nggak sabaran sih. Oke, kita panasin dulu mesinnya. Bismillah. Wah. Ini sepertinya jadi pertama kalinya ya saya punya mobil diesel modern lagi. Saya kebanyakan pakai bensin kan, kalau teman-teman tahu. Diesel paling terakhir Ranger Mio ya, dengan mesin Toyota Prado-nya dan VXR 80. Ya, antara itu aja sih paling ya. Sisanya biasanya saya senengnya bensin sih soalnya. Ya udah, biarin nunggu panasin. Kita akan ngelihat nanti ya setelah berapa hari lagi mulai dirakit bagian belakangnya. Oke teman-teman, sekarang udah kerakit untuk baknya dan kita udah geser si rangganya ke bagian luar ya. Overallnya jadi udah lebih kelihatan bentuknya ya. Setelah sekian lama kemarin buntung, belakangnya kosongan aja, sekarang udah full nih menjadi sebuah kendaraan pickup seutuhnya teman-teman. Yuk kita lihat lebih dekat lagi teman-teman. Nah, jadi konsepnya emang seperti sebelumnya saya bilang tuh konsep pickup yang banyak digunakan untuk kerja seperti di Australia atau New Zealand ya. Kalau di sana ada yang bilangnya workmate, ada juga yang pakai istilah-istilah lain, tapi yang pada intinya ya untuk workmate atau ada juga countryman gitu, dia itu konsepnya pakai baknya itu yang tipis, tapi ada pilihan yang tanpa pintu, ada juga yang dengan pintu. Kalau yang tanpa pintu berarti kan flat deck, jadi dia ya udah benar-benar langsung barang masukin aja gitu, digeser ya, nggak perlu buka pintu dulu. Tapi kalaupun yang pakai pintu, dia itu kebanyakan modelnya 3-way atau 3 arah. Nah, dengan model yang 3-way seperti ini, ya buat akses barangnya lebih gampang ya. Soalnya kadang-kadang kalau yang cuma di pintu belakang aja, kita ngambil yang di ujung sininya susah gitu. Kalau ini enak, kita mau ngambil yang ada di sebelah sini, nggak harus dari ujung belakang ya, tinggal buka aja ini. Kurang lebih kayak gitu. Nah, selain itu karakternya, si pintunya ini biasanya dia ceper ya teman-teman, pendek aja, jadi nggak terlalu yang tinggi kayak bak yang biasa banyak di Indonesia misalnya. Ya walaupun di satu sisi jadinya barang baru naro sedikit aja udah gampang nongol gitu ya, plus minus juga sih. Tapi kalau sejauh ini saya emang arahnya sebenarnya bukan lebih buat kayak kerja terus bawa barang yang banyak sampai menggunung gitu, tapi lebih ke arah pengen bikin konsep Hilux Rangga ala Australia. Kurang lebih gitu. Nah, kemudian kalau kita ngomongin buat bagian bawahnya, jadi ini juga salah satu ciri-ciri dari bak yang biasanya dipakai di Land Cruiser Workmate ya, atau yang di Australia itu. Khasnya seperti ini. Jadi, bagian roll bar-nya ini, gawang utamanya itu dia langsung nyambung ke bawah, nekuk lagi, terus ke bagian sini. Ini sebenarnya sekaligus juga untuk menjadi perisai kolong ya teman-teman ya. Jadi nggak langsung lowong gitu aja. Jadi ini ngebantu untuk jadi sebagai perisai kolong juga. Dan ini kan sekarang kan emang udah kerakit tapi belum dicat ya. Nanti kan akan di powder coating gitu. Nantinya ini emang sebenarnya masih ada beberapa bagian yang mungkin pengen saya revisi sedikit sih abis ini ya. Kayak misalnya ini, bagian sini nih ada buat kalau kita mau nyantolin atau ngikat sesuatu, termasuk yang bagian sini, kayaknya sih mungkin pengen saya bikin lebih tipis aja gitu. Jadi biar nggak terlalu keramaian, banyak pipa-pipa ya, banyak palang-palangnya di sini. Nah kemudian ini di bagian sini tempat untuk kita ngakses, ngisi solar. Ini juga masih belum finishing, nanti akan disesuaikan lagi bentuknya. Sementara bagian yang belakang sini, ini sebenarnya kalau kita lihat tuh kayak kotak penyimpanan ya. Tapi kalau di Rangga saya ini enggak sih. Jatuhnya sebagai perisai kolong juga aja gitu.
untuk ngelanjutin dari depan supaya yang bagian sini nggak lowong gitu. Sebenarnya bisa aja dipakai buat jadi storage ya, jadi kotak, ada pintunya buat buka, tapi saya pengen nggak terlalu ribet aja, pengennya lebih ringkes aja secara bobotnya juga dan secara juga konstruksinya. Jadi ini sekedar plat aja yang nutup, tapi kita desain yang tetap masih seperti bak-bak kerja yang kekinian gitu. Oke, geser ke bagian belakang, jadi kurang lebih desainnya seperti ini nih. Wah, kalau buat saya pribadi sih senang sih ya, stylingnya, terus gimana kayak dia nyatu sama si bagian atasnya, dan untuk kita ngakses ke ban serepnya juga kayak seakan-akan kayak lowong gitu, nggak ada kehalang, ada pipa-pipa dan segala macam plat besi, jadi ngelihatnya clean gitu. Nah, mungkin kalau sekarang ini, sampai tahap ini kita belum terlalu ngebahas secara detailnya, tapi salah satu PR saya, selain mungkin tadi ada revisi beberapa bagian, sebenarnya lebih untuk ngewarnainnya aja. Ini kan nanti di powder coat. Kalau saya sebenarnya kepengennya warnanya itu powder coat-nya yang silver ya, kurang lebih di sekitar silver, tapi tetap ada kombinasi sama warna hitam. Kenapa ada kombinasi warna hitam? Karena untuk beberapa bagian, terutama yang lebih ke arah yang di bawah-bawahnya, kepengennya tuh nggak terlalu kelihatan. Jadi baknya sekilas kelihatannya kayak lebih tipis dari yang orang kira. Karena yang bagian hitamnya itu kan sekilas kayak nggak ada bagian dari baknya ya. Jadi itu dia, kayak misalnya untuk bagian yang tadi perisai samping itu akan ditemin rencananya. Terus gawang roll bar-nya yang udah di sisi bawah itu, yang udah ngelekuk itu juga ditemin. Tapi masih belum tahu nih, batas antara hitam sama silvernya di mana nih? Apa misalnya nih ya, ini kan hitam nih, ini apa hitam juga, ini baru silver, atau di sini udah silver nih. Jadi silver, hitamnya baru ini. Itu yang mungkin akan saya discuss dulu juga dengan Aaron Smith. Setelah ini teman-teman akan bisa ngeliat progresnya begitu udah beres. A few moments later. Akhirnya teman-teman, hari yang ditunggu tiba juga. Si Hilux Rangga akhirnya jadi juga bagian baknya ya. Ini udah sangat saya nanti setelah beberapa bulan kemarin. Ya memang seperti sempat saya bilang, nggak terlalu diburu-buru banget. Karena dari awal kemarin juga sempat staff dari Aaron Smith sempat pergi bareng umroh, alhamdulillah. Terus juga memang seperjalanannya ke jadi sekarang ini memang saya nggak terlalu minta buru-buru juga karena tetap prioritasin ke customer-customer yang lain ya. Jadi saya bilang juga ke Om Wahid, santai aja buat Hilux Rangga ini. Yang penting jadi. Ya, jadi terakhir kan kita ngelihat kondisinya kemarin pas sebelum di powder coating. Sekarang udah di powder coating dan kita udah bisa ngelihat perbedaan antara yang di powder coating dengan warna silver abu-abu dan yang warnanya hitam, teman-teman. Jadi sesuai dengan konsep yang kita inginin, dimana kenapa warna yang bagian atasnya ini kasih warna terang, karena bagian atas ini yang justru pengen kita lebih expose ya, pengen kita tonjolin lagi. Sementara kalau setengah yang bawah ini kita kasih warna hitam, karena justru ini yang mau lebih diumpetin gitu. Jadi kalau kayak teman-teman lihat secara overallnya kurang lebih jadi terlihat baknya tuh tipis. Gaya-gaya Australia yang mana modelnya populer seperti ini. Tapi ini nggak pakai cat biasa teman-teman, melainkan pakai powder coating. Supaya dia lebih kuat juga, lebih tahan ke goresan juga, ke korosi dan lain-lain. Jadi ya, ini dengan udah jadi seperti ini, nggak sabar untuk segera kita bawa ngaspal ya. Perdana si Hilux Rangga ini kita ajak jalan. Nggak sabar banget sih. Kemudian teman-teman, mungkin sejauh ini yang kalian tanyakan berikutnya adalah untuk bagian depan nih. Ini apa untuk mukanya nggak mau dimodifikasi. Nah, dari awal memang kalau ngomongin konsep modifikasinya itu kan gayanya Australia. Tapi sejauh ini memang fokusnya adalah untuk ngerjain baknya dulu.
karena kan waktu saya dapat unit ini memang ngambilnya yang tanpa bak ya. Jadi memang prioritasnya ke bak dulu. Kedepannya sih memang untuk bagian depan ini pengennya pastinya saya ganti juga untuk bumpernya. Selain itu karena kalau sekarang saya ngeliatnya gondrong banget, dan di satu sisi sekarang jadi agak belang warnanya ya, antara plastik di bagian depan dengan warna hitam pada bagian bak. Kalau ini nanti udah kita modifikasi, mungkin kita ganti yang pakai bahannya besi, kita akan powder coat lagi warna hitam yang sama dengan belakang, supaya nggak belang, supaya jadi matching untuk warnanya. Sejauh ini happy banget di Iron Smith Fabrication. Dari mulai waktu itu Land Cruiser VX80 saya bikin bumper, terus juga roof rack dan aksesoris lainnya. Sekarang berlanjut ke Hilux Rangga. Emang rasanya di sini karena bisa nge-custom untuk berbagai macam parts-nya ya atau aksesoris. Jadi terkadang suka kayak kalap gitu, kayak membabi buta, kayak oh yaudah sekalian ganti bumper, roof rack sekalian, belakang juga, buat side guard-nya juga sekalian. Tapi mungkin kalau sekarang kita perlahan dulu ya, satu persatu. Jadi dengan baknya udah selesai, ini minimal dibawa jalan dulu. Karena kasihan kalau terlalu lama di bengkel juga sampai bener-bener sempurna ya, jadi semua modifikasinya. Jadi kita bertahap dulu. Tapi ini yang akan segera berikutnya kita rombak. Nah kalau untuk gimananya, mungkin juga teman-teman bisa kasih masukan. Tapi kalau saya pribadi, nanti gimana pun juga konsepnya untuk bagian depan, saya sih akan dengan senang hati lagi untuk kembali membawa ke Iron Smith Fabrication. Nah teman-teman, tapi sebelum kita ngaspal, ada satu hal lagi yang perlu saya lakukan pada Hilux Rangga ini, yaitu mengganti olinya menggunakan Motul. Dan ini dia olinya. TRD Sports Engine Oil by Motul, dimana ini adalah oli Motul yang berlisensi dari TRD atau Toyota Racing Development dan memiliki performa tinggi, tapi satu sisi pembakaran tetap bisa bersih dan efisiensinya sangat baik. Jadi oli ini adalah oli yang khusus untuk dieselnya Toyota, tapi ada juga sih sebenarnya yang untuk mesin bensinnya. Jadi kita ganti dulu ya dengan oli ini, baru kita ajak jalan. Oke teman-teman, akhirnya perdana nih ngaspal menggunakan si Toyota Hilux Rangga. Seneng banget teman-teman, akhirnya bisa ngerasain juga setelah nunggu yang cukup lama juga ya durasinya ya. Kalau nggak salah ini udah lebih dari 3 bulan semenjak saya mendapatkan unit ini, menerima unit ini, dan di hari ini akhirnya terbayar dengan tuntas dan puas. Jadi kondisi sekarang teman-teman emang boleh dibilang masih belum istilahnya selesai untuk saya modifikasinya. Setelah ini pun juga ada beberapa bagian lagi yang memang sudah masuk ke dalam rencana ya, list rencana yang akan digarap di si Toyota Hilux Rangga ini. Tapi untuk sekarang minimal kita udah bisa jalannya dengan kondisi belakangnya nggak telanjang gitu ya. Jadi udah utuh berbentuk sebuah pickup. Nah, kalau sekarang mungkin saya nggak bisa terlalu banyak juga memberikan kurang lebih kayak review ya rasa berkendaranya, karena tetap hitungannya masih seperti standar, cuma versi ya bannya diganti menggunakan ban AT dan juga ada baknya. Tapi setelah ini teman-teman, saya rencana akan mengupgrade bagian suspensinya, dan setelah itu akan kita coba tipis-tipis untuk ke jalur off-road. Walaupun ini kondisi standar yang 4x2, tapi kita akan tetap coba ke medan off-roadnya. Cuma ya itu dia, jangan terlalu yang berat dan berlumpur ya, yang ada nyangkut kalau sekarang. Tapi ya di satu sisi mungkin bisa jadi semacam motivasi juga buat saya, kalaupun misalnya nanti pas off-road gitu, wah saya merasakan kayak ini sepertinya kalau di upgrade jadi 4x4 oke juga ya. Siapa tahu saya mendapatkan
sebuah motivasi itu. Tapi yang jelas kalau sekarang ini perdana kita coba di on-roadnya dulu. Mungkin setelah syuting video ini saya juga di beberapa hari ke depan akan coba rutin pakai ini dulu sambil kurang lebih mendapatkan kliknya gitu ya antara seorang jajologi dengan salah satu kendaraan pickup perdana yang saya miliki. Ya, mungkin kalau untuk sekarang segitu dulu aja teman-teman. Kita belum terlalu berlama-lama dengan nyetirnya, dengan test drive-nya. Nanti akan banyak video yang lain lagi. Yang pasti untuk sekarang saya mau mengucapkan terima kasih banyak yang pastinya untuk Aaron Smith Fabrication yang sudah saya repotin selama beberapa bulan ini untuk membuat si Hilux Rangga ini ada bug-nya di bagian belakang. Nanti nextnya kira-kira kita akan apain lagi, akan bawa kemana, atau kurang lebih rencananya seperti gimana, kalian tungguin aja ya update-nya di channel YouTube Jajologi ini. Terima kasih buat kalian semua, sehat-sehat, dan kita ketemu lagi insya Allah segera di video berikutnya. Dadah, Assalamualaikum.